Injil Matius pasal 17 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Sudah ketemu? Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia untuk memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Puji Tuhan. Ada 3 hal yang menjadi perhatian kita lewat pembacaan ini. Ketika Yesus dan para murid berada di Kapernaum, pemungut bea datang kepada Petrus. Pemungut bea itu bertanya, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Lagi-lagi Yesus diperhadapkan dengan jebakan oleh pemungut bea. Pemungut bea bertanya kepada Yesus melalui seorang perantara. Siapa itu? Petrus, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Kekasih dalam Tuhan, apa sebenarnya bea itu? Kok itu yang ditanyakan pemungut bea kepada Petrus yang adalah murid Yesus? Saya memperhatikan itu dalam kamus. Bea itu adalah pajak, ongkos, atau biaya. Sedangkan bait Allah adalah tempat ibadah. Ongkos, biaya untuk bait Allah itu adalah bersumber dari setiap orang yang datang beribadah kepada bait Allah itu. Ya. Besarnya berapa? Kita 2 dirham. Yang masuk dalam bait Allah itu memberikan bea kepada bait Allah sejumlah 2 dirham. Keperluannya apa? Keperluan adalah untuk pemeliharaan bait Allah itu sendiri. Seluruh umat Allah memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan bait Allah itu. Maka datang pemungut bea itu kepada Yesus, walaupun dia tidak berani langsung kepada Yesus, melalui perantara yang bernama Petrus. Karena ini sangat perlu, sangat dibutuhkan oleh bait Allah. Maka pemungut bea datang, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jadi ongkos ini adalah dari seluruh umat yang ada berhimpun dalam bait Allah itu. Keperluannya pemeliharaan dan semua bertanggung jawab untuk bait Allah itu. Apakah itu terjadi pada masa itu? Tidak. Sejak dari dulu, ya, zamannya Musa juga sudah diadakan hal yang seperti itu. Ketika membangun kemah Allah, kemah suci, juga mereka mengumpulkan pembiayaan itu dari orang-orang Israel. Bukan Musa seorang diri membangun kemah suci, tapi semua orang Israel itu terlibat dalam hal itu. Saudara, itulah yang terus berlangsung pada waktu itu. Kita lihat satu bagian satu-satu dulu. Dari 2 Tawarikh pasalnya yang ke-24
24 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Saudara, pelan-pelan supaya kita mengerti kebenaran firman. Bagaimana kita diperiksa, diperbaiki, dikoreksi untuk lebih baik. Ayatnya yang ke-9 dikatakan begini sampai ayat 12. Lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan apa? Pajak yang dikenakan Musa hamba Allah itu kepada orang Israel di padang gurun. Oh, di padang gurun udah ngomong begitu. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat, tidak menggerutu, tapi ada sukacita. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkan ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja. Dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap kali, dan banyaklah uang yang dikumpulkan. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memandori pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharui rumah Tuhan, juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Soal memperbaiki rumah Tuhan, ada ongkos, ada biaya yang diperlukan untuk itu. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka pada waktu itu, supaya itu bisa tersedia, diumumkan kepada rakyat. Untuk apa? Apakah untuk pemerintah? Bukan. Tapi itu semata-mata dipergunakan untuk keperluan ongkos yang dibutuhkan baik Allah itu. Pada waktu itu, rajanya bernama Yoas. Usianya masih muda, 7 tahun. Tapi dia mampu membakar semangat orang-orang Israel untuk punya kecintaan kepada rumah Tuhan. Coba lihat ayat 1, 2, 4. Yoas berumur 7 tahun. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Terus. Dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 40 tahun lamanya memerintah atas Yerusalem. Kalau bukan Tuhan yang berkenan, tidak mungkin. Terus. Nama ibunya ialah Zibiah dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar. Perhatikan, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. 4. Kemudian Yoas bermaksud untuk membawa. Perhatikan di sini. Yoas punya kecintaan kepada Tuhan. Dia ingin membaharui rumah Tuhan. Lalu apa yang dilakukan? Terus. Mengumpulkan para imam. Nah, karena ada niat baik dari Yoas untuk memperbaiki rumah Tuhan, dia kumpulkan para imam. Terus. Dan berkata kepada mereka, pergilah kamu ke kota-kota Yehuda. Pergi ke kota-kota Yehuda. Dan kumpulkan uang dari seluruh orang Israel yang menggunakan bait Allah itu, tempat ibadah. Terus. Untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Rumah Allahmu kan katanya. Bukan rumah Allah, rumah Allahmu. Terus. Lakukanlah hal itu dengan segera. Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Perhatikan. Lakukan itu dengan segera. Tapi orang yang diperintah Yoas pada waktu itu melakukan tidak. Lelet. Lo ini rumah Tuhan lo. Perlu direhab lo. Kok lelet? Akhirnya Yoas memanggil seorang yang bernama Yoyada. Coba baca berikutnya. Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada. Nah, dipanggil imam kepala Yoyada itu. Terus. Dan bertanya kepadanya,
tidak menuntut kepada orang. Kenapa kau biarkan dan tidak kau tuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa, terus hamba Allah itu, Kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah. nah, kenapa? Kenapa? Ayo lakukan. Loh, saudara-saudara, Yoyaga ini mulai bergerak dan berbicara di ayat yang ke-9 tadi. Lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa hamba Allah itu kepada orang Israel di padang gurun. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkan ke dalam peti itu sampai penuh. Orang ini bersukacita, bergembira. Kalau baca ayat seterusnya, berlimpah-limpah, tidak kekurangan, tapi mereka kelebihan uang, kelebihan dana. Baca itu nanti. Kelebihan, aduh luar biasa. Itu kecintaan rakyat, kecintaan orang Israel kepada Tuhan. Sekali lagi, bukan hanya pada zaman Musa, tapi di zaman Yoas terjadi. Kita lihat dulu kepada Musa di dalam Keluaran pasalnya yang ke-36 soal kelimpahan gitu loh. Keluaran pasalnya yang ke-36. Ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Ayo siapa yang baca? Monggo. Lalu Musa memerintahkan apa yang diperintahkan? Supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan. Perhatikan, Musa sampai memberhentikan orang Israel membawa persembahannya untuk bait Allah. Dicegah sama Musa. Janganlah dibawa. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Terus ayat 7-nya apa dikatakan? Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup. Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan lebih. Zaman Yoas lebih juga. Ada sukacita, tidak sungut-sungut, tidak perdebatan, tapi kegembiraan ada. Itu berawal karena cinta kepada Tuhan. Kalau memang tidak cinta kepada Tuhan, tidak akan pernah ada yang baik miliki cinta kepada Tuhan. Kalau cinta itu ada, aduh, apa saja dilakoni. Lihat aja orang pacaran loh. Ya, itu cinta awalnya begitu, saudara-saudara. Lautan pun diseberangi, panas, hujan, gelap gulita, kuburan dilewati, padahal penakut tadinya. Kekasih dalam Tuhan, itu cinta mereka terhadap Tuhan. Saudara, sekali lagi harus ada cinta. Ayo, Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Syaltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya begini, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dibapani dengan baik, sedang rumah ini, maksudnya bait Allah itu, tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah, ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah
kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasil sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku meniupkannya, menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi Tuhan dan dapat perhatian, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Perhatikan saudara-saudara, bahwa di sini pada satu ketika orang Israel keluar dari pembuangan, lalu mereka tiba di Yerusalem. Ketika mereka tiba di Yerusalem, di sana ada pembangunan bait Allah yang terbengkelai. Kalau istilah sekarang mangkrak gitu saudara. 16 tahun mangkrak pembangunan bait Allah ini. Mereka mengabaikan rumah Allah, bait Allah. Di depan mata mereka sendiri tidak ada niat sedikit pun untuk perhatian kepada bait Allah yang mangkrak itu. Nabi Hagai dengan seorang nabi bernama Zakaria, mereka sangat perhatian, lalu mendorong orang Israel yang pulang dari pembuangan itu tadi, mengingatkan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ketika mereka didorong, mereka bilang belum waktunya. Disitulah yang Hagai mau luruskan, supaya kamu peduli dengan rumah Tuhan. Lalu didorong. Ayatnya yang berikutnya kita lihat lagi. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi mangkrak? Masa kamu mengabaikan rumah Allah ini ada di depan matamu, tapi rumah-rumahmu kau perbaiki sedemikian rupa dari kayu aras dan segala macam? Menjadi prihatin bagi Hagai. Apakah waktunya kamu membangun rumahmu baik-baik, tapi kamu tidak peduli dengan rumah Tuhan ini? Di tengah-tengah keabaian orang Israel, di tengah-tengah ketidakpedulian mereka tentang rumah Allah, di sanalah Hagai ingatkan. Lalu ayat yang kelima itu diteruskan. Oleh sebab itu begini firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kau bisa bandingkan, kalau kau memang benar-benar cinta kepada Tuhan, dengan cinta akan dunia ini pasti beda. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tidak sampai puas. Kamu berpakaian, badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah yang ditaruh dalam bonde-bonde yang berlubang. Perhatikan keadaanmu, bandingkan situasimu. Takut Tuhan, cinta Tuhan, atau cinta dengan dunia. Begitu saudara. Lalu lihat ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu. Mangkrak itu, bangun rumah Allah yang mangkrak itu. Jangan biarkan dan jangan kau abaikan. Aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasil sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi mangkrak keruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Saudara, ada satu perbandingan kita. Seorang raja bernama Yoas. Dia usianya 7 tahun, tapi hebat dipakai Tuhan. Dia memang seorang yang cinta kepada Tuhan. Tapi lamanya dia memimpin 40. Saudara, tapi jangan ragukan kecintaannya kepada Tuhan. Umur 7 tahun bisa membakar orang-orang Israel dengan semangat yang membara cintanya
kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan yang berkarya di sana, saudara. Kekasih dalam Tuhan, yuk kita lebih cinta kepada Tuhan. Dalam waktu dekat, ternyata ini udah bulan 10, kita akan ada Natal. Di sana ada ongkos, di sana ada biaya. Jangan dingin loh, mulai besok minggu jangan sampai tidak hadir. Wah, ini mulai ditarik sampai nanti Februari baru hadir. Wah, repot ini, saudara. Ya, pada pas Natalnya datang lagi bisa. Tapi sudah Februari, waduh, hadir laginya. Tidak ada bea atau ongkos biaya yang ditarik. Jangan sampai begitu kita. Miliki cinta kepada Tuhan. Kalau ada cinta kepada Tuhan, jangan pernah takut. Jangan kita pakai hitung-hitung. Paling kita butuhnya 1 juta. Kalau bisa terhitung dari kita 20 juta. Jadi berkat buat lingkungan. Tentu kita tidak suka mengerti ayat-ayat ini. Ya, kalau ditarik kepada kondisi sekarang, kebutuhan itu kalau dalam gereja, nah itu banyak, saudara-saudara. Mungkinkah itu kebutuhan Natal? Mungkinkah kebutuhan pembelian sound, pembelian alat musik, pembelian LCD dan lain sebagainya? Dari mana itu? Adalah dari persembahan. Korban-korban yang diberikan oleh kita dan kepada kita. Lu mana nggak pernah sama aku? Saudara, nah ini yang kita nikmati ini. Bisa lebih sejuk dan tidak kipas-kipas. Karena pemberian persembahan dan korban-korban kita sudah. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus wajib memberikan bea itu? Bukankah dia Tuhan? Tapi pemungut bea datang dan meminta, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Yang kedua, kita lihat ayatnya yang ke-25. Apa dibilang jawabnya? Memang membayar. Perhatikan, saudara. Ini jawaban spontan dan ini tidak benar. Dia adalah Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan yang adalah Raja segala raja harus memberikan bea itu? Kalau orang itu tidak rohani seperti Petrus. Petrus bukan orang rohani itu. Sekalipun dia bersama dengan Tuhan. Yudas juga bukan orang rohani. Lihat, Yudas itu membunuh Yesus. Itu kan gurumu. Petrus pilih lari ketika mau disalibkan, itu kan bukan orang rohani. Ini menjadi pelajaran. Kalau tidak rohani, kalau kurang dekat dengan Tuhan, tidak bisa memberi jawaban yang benar. Itu sudah pasti ngawur. Kalau tidak rohani seseorang, sikapnya, tindakannya, perbuatannya ngawur. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahului bertanya, ya, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Lalu dijawab apa? Dari orang asing. Dari orang asing, tambah ngawur. Dari awal kalau kita ikuti tadi adalah pengguna baik Allah, itulah ongkos yang dimiliki baik Allah itu. Bukan dari asing. Maka jangan pernah berdoa seperti saudara kita dulu. Ketika ada bocor di sini, Tuhan, kirimlah orang donatur memperbaiki talang yang bocor dulu. Jangan suruh Tuhan orang lain memperbaiki baik Allah yang ada di mana kita tinggal. Jangan perintah Tuhan, Tuhan pakai aku. Gitu mestinya. Nah, ini yang dipertanyakan oleh Yesus kepada Petrus tadi, tapi dijawab dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Lah, saudara-saudara, ini membuat Petrus lebih kelihatan tidak rohani, saudara-saudara. Dia tambah ngawur. Tidak bisa menjelaskan tentang pertanyaan, apakah guru membayar bea 2 dirham? Memang membayar, ngawur itu. Dia Tuhan, kok mau tarik duit? Maka, kamu salah satu karena enggak begitu. Tidak rohani. Orang yang tidak rohani pasti ngawur. Sejatinya, setiap orang yang beribadah di dalam bait Allah lah, mereka lah yang wajib membayar 2 dirham itu, bukan dari asing. Lebih jauh bahwa Yesus mengajar pemungut bea dan para murid itu. Lebih di ayat yang ke-27. Ya, apa dibilang di sini?
Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Nah, artinya apa kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Kekristenan kita harus mampu menjadi terang dan garam itu. Amin. Kekristenan harus mampu menjadi berkat. Sebagai warga negara, tunduklah kepada aturan negara. Sebagai warga kerajaan surga, tunduklah sebagai warga kerajaan surga, bahkan lebih taat kepada Tuhan karena kita warga kerajaan surga. Coba Roma 13 ayat 1 dan 7, 2 ayat. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Supaya kita tidak batu sandungan. Kan katanya Yesus kepada murid-murid itu dan juga pemungut bea. Di pemerintah jangan kita jadi batu sandungan. Misalnya tingkat RT, tingkat RW, di sana ada iuran sampah, di sana ada iuran posyandu, ada iuran balita, ada iuran lansia, wajib bayar. Tunduk kau kepada pemerintah. Kita harus jadi garam, harus jadi terang, jangan sampai. Itu yang mau diajar Yesus. Ya, pergi mancing, bayar. Sewajibnya, sewajarnya Yesus tidak bayar. Tapi supaya tidak tersandung orang lain, disuruh mancing. Mari sekali lagi saya katakan, karena kita berwarga negara di bumi, kita harus tunduk. Warga kerajaan surga harus tunduk. Yesus memberi teladan supaya tidak jadi batu sandungan. Tangkaplah, buka mulutnya. Ada 4 dirham, bayarlah padamu, bayarlah padaku. Ini pesan kepada kita, ayo taat sebagai warga negara. KTP muda ada, buat KTP. Mari supaya kita memberi yang terbaik. Yesus sudah memberikan yang terbaik kepada kita, maka tidak perlu bagi dia memberikan bea itu. Lihat ini yang terbaik itu. 1 Petrus pasal 1 18-19. Ini yang terbaik diberikan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba Allah, yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang terbaik sudah diberikan Yesus kepada kita. Roma 8:3, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Sudah beri yang terbaik. Nah, kalau Yesus sudah memberikan yang terbaik kepada kita, masakan sih kita tidak mau memberikan yang terbaik bagi Dia? Ya. Besok kita Natalan, akan ada pengumpulan ongkos. Kita akan bersama-sama kumpulkan saudara-saudara. Ya, harus bersama-sama. Kita harus cinta kepada Tuhan. Cintai Tuhan. Satu lagi, ayo. Yohanes 2:17 jadi 3. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, ada cinta untuk rumahmu menghanguskan cinta kepada Tuhan, cinta kepada rumah Tuhan, tidak keberatan, tidak ada beban, saudara-saudara, akan ada sukacita. Maka bersemangatlah mereka, bersukacitalah mereka menghimpun sampai berlimpah-limpah. Yuk, cintalah kepada Tuhan. Ya, kalau kita bukan rohani pasti ngawur. Jadilah kita benar dan diperbaiki oleh firman, supaya tidak menjadi orang ngawur seperti Petrus. Bahkan bisa meninggalkan Tuhan itu. Kamu salah satu temannya itu, enggak, lebih baik tinggalkan. Aku tidak kenal, swear Petrus itu. Mari kita bertuhan dengan benar, dan pasti kau tidak akan hidup dalam kekurangan. Pasti Tuhan apa yang kita ikuti kalau sampai kita jatuh miskin kincin karena pekerjaannya itu bukan. Mari Bapak Ibu, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Terbakar kita berdoa. Tuhan Yesus berkata,